Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita sudah kembali lagi. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami berbincang di pagi hari ini. Silakan di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui paket hemat Anda melalui SMS di 085271113456. Iya, Ya. jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan. Ya. Ayo. Mari, Gitu. mari. Jualan kita. Oke, Ustaz. Jadi ada pertanyaan saya secara pribadi Pak Ustadz ya. Ya, jangan panjang-panjang miring. Ini ada pertanyaan soalnya. Ya, ini kan penting nih. Oh, yaudahlah, penting bagi kehidupan antum. Silakan. Nah, terkadang kita merasa bahwa sebuah perusahaan, Ustaz, ya, itu tidak menunaikan hak kita gitu kan. Nah, di lain sisi kita tidak sadar tidak menunaikan hak-hak perusahaan tersebut. Misalnya di jam kerja kita melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerja gitu. Aha, curhat nih. Nah, misalnya ini. Nah, kalau kita menuntut hak kita saja, Ustaz, tanpa mengkoreksi hak perusahaan, apakah ini kita berbuat zalim kepada perusahaan tersebut, Ustaz? Atau justru kita adem-adem wae, Pak Ustaz? Iya. Baik ya, ini perlu kita sampaikan juga ya, yang bagi seorang ya pegawai atau seorang yang bekerja untuk orang lain ya. Tentu di awal sebelum bekerja kan mereka sudah menyepakati akad tertentu. Ini hak Anda, ini kewajiban Anda, dan dalam Islam memang jelas kita harus benar komitmen ya mengikuti akad tersebut, karena al-muslimun ala syurutihim ya. Orang muslim itu memegang syarat-syarat yang mereka sudah sepakati ya. Dan ini yang harus kita tekankan terus dalam kehidupan kita. Ya, makanya ketika di awal itu memang sudah hak kita harus terang benderang semua ya kan. Ini hak kita dan ini kewajiban kita. Nah, bagi pegawai ya, maka dia harus menunaikan kewajiban yang sudah disepakati ya di akad pertama tersebut ya. Maka ketika dia tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka sudah termasuk ke dalam perbuatan zalim ya, tidak menunaikan kewajibannya. Atau bahkan dalam Islam ada satu hal yang dilarang, adalah yang sering dilalaikan, ghulul ya, mengambil hak ya di luar hak yang seharusnya yang ia dapatkan. Artinya dia sudah bekerja di perusahaan tersebut tapi memanfaatkan fasilitas perusahaan atau memanfaatkan jam di perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lain. Tentu ini diharamkan dalam syariat Islam. Itulah yang disebut dengan ghulul ya. Ini banyak terjadi misalnya ketika ditugaskan untuk memfotokopi ya kan, atau membeli sesuatu ya. Kemudian bersekongkol lah dengan pedagang tersebut untuk menaikkan harganya, kemudian selisihnya nanti diambil. Tentu ini diharamkan dalam syariat Islam, karena kita sudah mendapatkan upah dari apa yang sudah kita kerjakan. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Oh, hati-hati membiring. Nasihat untuk kita. Suruh fotokopi 2 lembar untuk menaikkan harganya. Terkadang kita menggunakan misalnya komputer nih. Ada kita gunakan bukan untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kerja, justru sibuk dengan sosmed dan begitu Pak Ustadz ya. Oke, lanjut dulu pertanyaannya. Ya udah, ada penelpon, kita angkat dulu. Oh, ada penelpon ya, kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di sedang berdagang. Hamba Allah. Silakan pertanyaannya Ibu, singkat saja Ibu. Iya, ini mau tanya ini Ustaz, di luar tema sedikit Ustaz. Bagaimana hubungan antara anak dengan bapak yang waktu pernikahannya itu sudah terjadi kehamilan di luar nikah? Sementara si anak tadi saja sudah bukan nasab bapak kan? Iya, betul. Nah, setelah besar bapak sama anak ini jadi satu rumah. Nah, itu bagaimana hubungan mereka? Anaknya laki-laki apa perempuan? Bapak sama anak tadi. Anaknya perempuan Bu ya? Apa perempuan, Bu? Iya, rata-rata perempuan ini Ustaz. Anaknya perempuan, oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin bisa diperjelas Pak Ustaz. Kadang ada orang yang berpikir bahwa tidak nasabnya bukan mahramnya kan begitu. Iya. Dalam hal ini ketika seorang yang melakukan perbuatan zina dan kemudian hamil, kemudian menikah tadi ya. Iya. Sampai menikah ya. Sebenarnya anak yang di dalam kandungan hasil perbuatan zina tersebut seharusnya tidak dinasabkan ke bapaknya, tadi sudah dipahami memang ya. Dengan demikian, dengan konsekuensi ya, seorang ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi si anak perempuan tersebut ya.
Waris? Ahli waris juga tidak, Oh, karena waris juga tidak. tidak dinasabkan ke dia kan, tetapi Oke. dinasabkan ke ibunya ya. Ya. Nah, kemudian tadi masalah satu rumah ya, ini terutama yang perempuan ya. Wallahu alam bisawab ya, karena dia sudah menikahi ibunya ya. Bahkan ketika seorang ibu membawa anak ya, anak dari istrinya ya, Iya. maksud saya, ketika seorang suami tersebut telah menghubungi ya, menghubungi istri tersebut ya, maka anak tersebut sudah menjadi mahramnya. Ya, Iya, dalam ini begitu. wallahu alam bisawab, insyaallah tidak mengapa, tapi ya tidak konsekuensi dari bahwa anak tersebut tidak dinasabkan ke ayahnya harus diperhatikan. Jangan sampai dia nanti malah menjadi walinya begitu. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya rasa udah jelas ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, Mat. Ya, pertanyaan berikutnya saya baca nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berdoa kepada Allah karena kita disakiti? Doanya gini Ustaz. Ya Allah, balaslah kejahatan yang dia lakukan kepada saya. Baik. Balas dia ya Allah. Iya, betul. Yang pertama ya, doa hukum asalnya memang untuk hal-hal yang baik ya. Tapi pengecualiannya adalah untuk orang-orang yang terzolimi. Makanya Rasulullah SAW katakan, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian doa orang yang terzolimi ya. Doa orang yang terzolimi tentu kepada hal-hal yang buruk ya. Makanya Rasulullah peringatkan kita, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Kalau doa yang baik, orang yang terzolimi itu dianjurkan doa yang baik, atau rata-rata mereka doa yang baik, maka tidak sinkron tentunya kan. Maka banyak orang yang berbuat zalim biar didoakan untuk hal yang baik ya. Maka ini pengecualian. Doa keburukan untuk orang yang menzolimi ini diperbolehkan bagi orang yang dizolimi. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Ya, Allah tidak menyukai perkataan atau ucapan yang buruk minal qaul ya, illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizolimi. Artinya dalam hal ini orang yang dizolimi itu diperbolehkan untuk mendoakan keburukan bagi orang yang menzolimi tersebut ya. Karena insyaallah doanya akan dikabulkan. Allah Rasulullah katakan, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab ya. Tidak ada hijab antara orang yang terzolimi tersebut ya, doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, masih ada, Mat? Masih Pak Miri. Iya, Masya Allah. Ya, tapi ini agak di luar tema, mungkin bisa dijelaskan singkat saja nih Ustaz. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung saya sesudah sholat Jumat, mereka tuh mengerjakan sholat zuhur nih Ustaz. Karena sholat Jumatnya itu tidak memenuhi syarat, yaitu 40 orang jumlahnya Ustaz. Iya. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat yang mengenai jumlah sahnya sholat Jumat ya. Dalam mazhab Syafi'i memang ya dikatakan itu kurang lebih jumlahnya 40 kan begitu. Nah, maka yang komitmen menjalankan pendapat mazhab Syafi'i tersebut ya, menganggap bahwa sholat Jumat dengan jumlah di bawah jumlah tersebut tidak sah, maka mereka tetap berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Tapi pendapat yang rajih adalah ya, ketika rukun atau sholat Jumat itu sudah sempurna ya, di situ terdapat khatib, kemudian imam, kemudian ada makmumnya, maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab sholat Jumatnya sah kan begitu. Karena dengan demikian ketika sudah sah sholat Jumatnya, maka tidak lagi dianjurkan untuk melaksanakan sholat zuhur ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masih ada? Habis Pak Miri. Oke, saya ingin bertanya Pak Ustadz ini tentang sebuah hadis. Unsur ahoka Walakan zaliman wa mangkoknya. Zaliman wa mazluman itu. wa mazluman. Oh, Iya. Masya Allah. Kan betul kan? Ya. Itu apalah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan juga yang dizolimi. Yang dizolimi. Ya. Jadi kan sahabat kan bertanya Pak Ustadz. Iya, sahabat bertanya ini kalau yang dizolimi oke lah gitu. Kita sepakat kita mesti menolong orang yang dizolimi. Sedangkan orang yang menzolimi bagaimana kita menolongnya? Ya. Iya. Tentu untuk menolong orang yang menzolimi adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita peringatkan dia bahaya kezoliman yang ia lakukan ya. Artinya ketika kita menolong orang yang zolim, yaitu dengan menghentikan kezolimannya, maka secara otomatis kita akan menolong orang yang terzolimi kan begitu. Ya, kalau kita membela orang yang dizolimi ya, tentu ini
sudah kewajiban kita, ya kan? Iya. Harus menolong orang yang dizolimi. Sedangkan orang yang menzolimi, kewajiban kita adalah menasehatinya agar Masya tidak Allah. terus-terus berbuat zolim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini perintah Rasulullah sudah jelas, Man. Kita nggak boleh cuek juga sama orang-orang yang zolim. Atau justru kita bilang juga kepada orang, iya dia memang zolim tuh. Bahaya dia itu. Justru nggak seperti itu maksudnya. Ya. Justru Iya. kita harus menyadarkan perbuatan dia itu, Menyadarkan Mas. perbuatannya. Ya. Iya. Atau antum ruqyah. Enggak. Kadang kita ajak nasihat kan begitu. Masya Allah. Diperbaikin dia supaya nggak berbuat zolim terus kan begitu. Betul. Ya. Masya Allah, Ustaz. Nah, Ya. Ustaz, apa ya? Antum ada mau nanya? Hah? Antum ada mau nanya? Oh ada Oke, tadi, silakan. tapi saya udah agak lupa sedikit tadi apa yang ingin ya. Oh iya, boleh Ustaz kita mengatakan saya merasa terzolimi sama Anda gitu. Iya. Langsung gitu. Karena biasa kan curhatnya sama Allah gitu. Ini langsung saya Iya. merasa terzolimi nih. Ini zolim nih gitu. Antum zolim Baik. nih. Gitu. Misalnya gitu. Dalam hal ini ya tentu perlu kita tasabut ya, saling recheck begitu kan, bener nggak gitu kan, atau bahkan ketika antum mengungkapkan ini ke orang yang merasa Anda dizolimi tersebut, hal ini memang harus bagus ya kita katakan agar dia koreksi diri dan dia klarifikasi apa sebenarnya hak Anda yang tidak ditunaikan kan begitu, apa sebenarnya perbuatan yang menyakiti perasaan atau melukai hati kan begitu. Ya. Maka dalam hal ini tidak mengapa ya, bahkan itu bagus agar bisa saling menasehati ya. Tapi tentu kita ya sebagai seorang muslim ya banyak-banyaklah berlapang dada begitu kan, bersihkan hati dari kedengkian ya. Terkadang memang ini yang berat adalah yang memiliki, kalau kita katakan sekarang istilahnya baper kan begitu. Iya, betul. Sedikit-sedikit ya Zolim. ya. Perlu juga kita memahami budaya bahasa di satu daerah kan Iya, begitu. betul. Ketika warga Jawa yang datang ke Medan ya, perhatikan kulturnya begitu. Jangan, kalau tidak kita kemana pun nggak tenang kan begitu. Ini sepertinya orang Medan jahat-jahat semua kan begitu. Iya. Padahal memang kulturnya seperti Iya, itu. Ini juga dua sisi yang harus kita sama-sama memahami ya. Iya. Jangan langsung menilai seseorang ini kasar tanpa harus kita memahami kondisi dirinya, kemudian kondisi daerahnya. Ini sangat berpengaruh terhadap bahasanya ya. Medan misalnya sering mengungkapkan kata kau gitu kan. Padahal itu hal yang biasa menurut orang Medan ya. Oke, Masya Allah, terima kasih. Jadi terakhir ini Pak Ustadz nih, mungkin bisa dijawab dengan singkat nih Ustadz ya. Iya. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kezoliman yang kita perbuat, Pak Ustadz? Baik, hal ini memang ya perlu kita sama-sama serius ya. Ketika kita sudah pernah berbuat zolim kepada seseorang ya, itu artinya kalau orang tersebut belum memaafkan atau belum melepaskan belum mengikhlaskan ya, maka terus itu nanti di hari kiamat akan dituntut dan diminta pertanggungjawaban ya. Maka kita terus ya perbanyak minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sudah kita kenal atau orang-orang yang pernah mendengarkan ucapan kita kan begitu. Kita minta maaf kepada mereka agar dimaafkan. Kemudian juga ya kalau kita sudah merasa atau sudah teruslah berwasiat kepada keluarga, kepada teman-teman agar mereka nanti membantu kita ya. Iya, betul. Membantu kita ketika kita sudah wafat, membantu kita untuk melepaskan kezaliman yang pernah kita lakukan begitu. Baik itu berupa hutang ya kan, baik itu berupa ucapan yang tidak diterima gitu kan, atau ya perbuatan zolim yang pernah kita lakukan. Ini sangat penting. Jangan sampai ketika kita sudah wafat ya masih ada kezoliman yang lain ya, kezoliman terhadap orang lain yang belum dimaafkan ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Nah, selain minta maaf, saya sarankan memberi hadiah juga. Memberi hadiah. Ya, tapi hadiahnya bukan opak ya. Ya, nah pemirsa, nampaknya waktu kita sudah Iya, habis. betul. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan kembali nanti di hari Senin. Iya, hari Senin insya Allah di jam yang sama ya. Ya. Nah, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, terima kasih banyak atas segala partisipasi Anda yang telah menghubungi dan juga bertanya dan juga menyaksikan di pagi hari ini. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ilmu kita di pagi hari ini. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi amal jariah. Amin. Ya, Ya Rabbal amin. Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Bang Biring Dan saya Selamat Haryanto. dan mewakili segenap keluarga
keluarga besar kami. Iya, Kami mohon maaf ya, mungkin kalau ada kezoliman selama ini Iya, yang kami betul. lakukan, sadar atau tidak sadar, kami sekali lagi minta maaf Iya. kepada seluruh rakyat Indonesia semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.